Dari Jalan AM Sahaji 41 Yogyakarta, 101.3 Star FM Inspiring Sound. Assalamualaikum pendengar, dimanapun Anda berada saat ini, tentu saja harapan saya Anda dalam kondisi yang sehat dan penuh dengan kesukacitaan, penuh dengan keceriaan. Karena kabar baik dari Anda adalah kebahagiaan untuk saya. Dan hari ini Selasa tanggal 9 Agustus 2022, kembali saya Budi Utomo menjumpai Anda untuk mengajak Anda berdiskusi, berbincang, berbagi pengalaman, dan tentu saja seperti biasa, kalau Anda ingin bergabung dengan kami di acara ini, Anda bisa mengirimkan WA-nya, nanti nomornya akan saya sebutkan. Ya, kita ketemu lagi pada acara Fun with Business. Ya pendengar, kalau mungkin Anda pernah mendengarkan atau pernah tahu satu peribahasa ya, di bahasa Indonesia, buah apel tak jatuh tidak jauh dari pohonnya ya gitu. Atau kalau dalam bahasa Jerman, dalam peribahasa Jerman itu seperti ini kira-kira. Kacang mongso ninggalake lanjarane. Kira-kira seperti apa? Ya biasanya ini konotasinya adalah ternyata orang tua biasanya menurunkan sesuatu yang akhirnya diikuti juga oleh anak-anaknya gitu ya, kira-kira seperti itu. Kalau saya sekarang seorang dekorator, mungkin anak saya nanti juga akan meneruskan saya ya di bidang itu. Dan ini juga terjadi pada narasumber saya. Ya, narasumber saya ini ya saya dulu taunya beliau ini adalah anak dari seorang, nggak apa-apa ya saya sebutin ya, seorang penyair terkenal di Yogyakarta, namanya Pak Nasjah Jamin ya, almarhum ya. Nah, karena saking terkenalnya sehingga ketika beliau ini masuk ke SMA, yang kebetulan SMA-nya sama dengan saya, woi jadi pusat perhatian. Termasuk saya. Oh, yang mana tuh anaknya gitu. Oh, dan ternyata berkembangnya waktu, ya saya sering berkegiatan bersama. Dan terakhir saya ketemu di tahun sekian, saya nggak mau sebutkan tahunnya ya, nanti kelihatan kalau tua banget. Ya, di salah satu acara musik ya, karena beliau ini memang juga vokalis dari band di sekolah kami dulu ya, namanya Bhinneka Suara. Ada satu acara namanya Jarum Super Fiesta Music, dan di situ saya ketemu terakhir kali, dan sampai sekarang akhirnya saya dipertemukan lagi, dan ternyata beliau ini terjun pada dunia yang tidak jauh ya dari dunia seni ya. Beliau ini memantapkan diri untuk menjadi seorang perupa ya. Oke, saya kenalkan ya pendengar, ini adalah Mbak Laila Tifa, atau saya manggilnya Mbak Ipa aja ya. Karena waktu di SMA dulu kan panggilnya Mbak Ipa gampang ya. Oke, Mbak Ipa, ini ada kamera di sana, bisa disapa untuk pendengar atau pemirsa ya kalau yang lihat secara streaming. Halo, selamat malam. Jumpa dengan Ipah atau ya Laila Tifah, panggil aja Ipah. Iya. Nama populer waktu di SMA, populer. Oke. Ya, oke. Kenapa saya tadi putarkan lagu Irma Jun, Datanglah? Karena gini ya pendengar, ini saya mau cerita sedikit lah ya. Tahun 93 kalau nggak salah saya tidak sengaja nonton TV, dan ternyata ini beliau ini muncul di TV, ada video klipnya waktu itu pakai payung di pantai, lagunya ini. Malu. Makanya saya sengaja tadi kan, saya putar lagu ini untuk kejutan. Oh, ternyata memori saya cukup kuat ya untuk mengungkapkan jati diri dari tamu saya pada malam hari ini. Ya, pendengar, seperti biasa Anda bisa ikut bergabung, berpartisipasi di acara Fun with Business dengan mengirimkan WA di nomor 0818621013. Dan untuk Anda yang beruntung pada malam hari ini, ada hadiah yang menarik untuk Anda. Ya, Mbak Ipa, lama nggak ketemu. Ya, saya dulu mikirnya paling dia udah jadi artis terkenal di Jakarta, sudah berapa album keluar. Ternyata jadi perupa gitu. Kan saya taunya dulu kan vokalis kan gitu loh ya. Nah, ini ceritanya gimana sampai akhirnya memutuskan untuk saya perupa aja deh gitu. Bukan vokalis. Ya. Sebenarnya aku kan lulusannya dari desain interior ya, waktu desain diisi. Ya. Kuliahnya diisi. Iya, diisi. Dulu sempat di UGM, cuman ya udah berputar-putar, akhirnya aku keisi kan. Ternyata ya nyebrang ke wetan aja kan. Nah, itu tapi ternyata ilmu desain interior itu nggak pernah aku pakai gitu. Jadi aku lulus terus menikah, ikut suami jadi ibu rumah tangga. Ya, terus berapa waktu kemudian ya suami salah satu yang mendorong
dia bilang kowe arep dadi ibu rumah tangga tok gitu kan. Terus akhirnya ya udah ngapain ya udah ngelukis gitu kan. Itu juga sempat sebenarnya bapak juga mungkin pingin salah satu anaknya pingin jadi pelukis tapi nggak pernah terucap. Oh gitu ya. Ya. Berapa bersaudara Mbak Ipa? Ada empat bersaudara. Semuanya seniman semua? Enggak. Oh enggak tuh. Enggak. Nah itu mungkin bapak pingin salah satu ada, akhirnya disampaikanlah ke om saya. Dari om itu dia ngomong bapakmu pengen nih, kayaknya kamu nih gitu. Oh iya. Tapi belum tergerak waktu itu. Akhirnya lama-lama juga om itu bilang, kowe tak gebok nek ra gelem melukis. Oh iya, oke om tak coba gitu kan. Ya udah dengan disemangati si om sama suami, akhirnya aku juga memutuskan oke, aku akan melukis. Iya. Tapi emang dari dulu udah seneng melukis gitu? Ya dari kecil bapak kan pasti nyediain ini kan, alat lukis bapak. Nah itu dia, kalau bapaknya seniman ya tidak jauh dari itu ya. Iya. Cuman bapak memang nggak pernah ngajarin, nggak pernah kritik apa, cuma dia cuma diem, sediain aja alat lukis. Yang penting udah kalian enjoy dengan itu gitu ya. Oke. Nah terus urusan tarik suara ini nggak dilanjutin? Suaranya bagus loh, perlu tes di sini kan? Aku sekarang cukup jadi penyanyi kamar mandi. Padahal dulu cukup cukup mulai justru eksisnya di situ ya. Kalau SMA terus kuliah awal-awal tuh kan masih eksisnya di situ gitu. Aku menyanyinya seneng sebenarnya, cuman aku tampil di panggung tuh nggak seneng sebenarnya. Oh gitu. Oh pantas waktu Jarum Super Fiesta Musik itu nggak gerak-gerak. Itu dia. Kalau disuruh gerak itu nggak bisa soalnya. Oke, tapi seneng ya masih itu hanya sebagai hobi aja gitu. Nggak kepikiran siapa tahu waktu itu ada produser yang ini kayaknya bagus nih gitu. Apalagi dulu juara 2 lah ya kalau nggak salah di Jarum Super Fiesta Music gitu. Iya kayaknya juara 2 ya itu. Kok kayaknya bener lah. Soalnya tuh duet tuh sama siapa tuh? Iya. Si Eko itu gitu. Dan tidak ada kelanjutan itu. Apakah masuk dapur rekaman atau mungkin semacam kompilasi gitu enggak, cuman kita sempat bentuk ini kan grup band perempuan. Karena difasilitasi sama Mas Arya yang alumni Teladan juga. Iya, Mas Arya ya. Oke. Itu berapa ini sempat tampil tuh di TVRI Jogja. Makanya kenapa saya putar Irma Jun itu tadi. Karena saya lihat video klip itu saya kaget juga. Ini kan adik kelasku kayaknya. Ya, oke. Akhirnya terjun ke dunia lukis ya. Nah, itu kan konsekuensinya kan berat ya. Maksudnya gini, bisa dibilang ini otodidak ya, dari karena kecil suka melukis, kemudian tapi secara formal kan tidak mengikuti pendidikan yang khusus karena waktu diisi lebih ke desain interior gitu. Nah terus perkembangan berikutnya gimana? Apakah saya suka melukis kemudian ya udah selesai gitu, atau mungkin ada didorong sama Mas Buju yang ada di belakang itu, Mas anteng banget. Ayo pameran dong seperti itu misalnya gitu. Iya, dulu kan mulainya di Jakarta ya. Iya. Kalau sebenarnya kalau kita anak isi itu dasar-dasar seni rupa itu udah dapat ya. Iya. Jadi nggak masalah. Jadi kita mau lari ke lukisan, walaupun anak desain lari ke seni rupa itu nggak masalah. Karena biasanya. memang ada dasarnya di situ karena ya. Dulu kita masuk ke isi itu tesnya berlapis-lapis gitu. Zaman gitu dulu ya. Itu ada tes. Sekarang cuma kayaknya agak ringan ya tesnya, tapi kita bisa 5 kali itu tes dulu itu. Dengan kemampuan ini skill gitu. Dan akhirnya karena mulai di Jakarta, aku nggak punya komunitas anak Jogja di sana, masalahnya gitu kan. Aku punya cara nih pameran gitu kan, karya udah terkumpul. Pameran gimana? Akhirnya aku dihubungkan dengan penggerak seni rupa di Jakarta namanya Mas Sahnagra. Dia akhirnya mau menampung karya-karyaku di suatu galeri yang sederhana itu. Jadi di bawah galeri itu rumah makan Padang, di atasnya galeri. Jadi galerinya bau-bau rendang gitu. Iya, bau-bau rendang. Nah, di situ akhirnya bermula dari situ akhirnya aku tergabung dengan Himpunan Pelukis Jakarta. Dari situlah akhirnya pameran terus gitu.
Ya, Mbak, kalau pelukis ya, itu ditentukan oleh apa sih? Apakah karena banyaknya dia ikut pameran sehingga saya berhak dong menyandang gelar pelukis, atau karena mungkin karya itu banyak dibeli oleh orang, akhirnya saya pelukis. Ada pelukis yang saya bukan pelukis, saya hanya pelaku seni ya, istilahnya nggak mau ngomong wah saya pelukis atau saya perupa itu. Nah, ini ditentukan oleh apa, Mbak? Apakah dua-duanya seperti itu tadi? Oh, jadi cap pelukis gitu. Jadi stempel pelukis dok lah ini. Sebenarnya kalau pelukis sih menurut aku ya semua yang melukis bisa dianggap pelukis ya. Tapi belum tentu dia seniman gitu. Nah itu dia bedanya apa nih seorang pelukis dan seorang seniman lukis. Ya kalau seniman itu lebih geteh itu loh istilah. Gitu ya. Geteh ya. Lebih geteh terus. Jadi pelukis kan ada cuma yang sekedar kamu pelukis tanda petik tukang gambar. Tukang gambar ya. Tukang gambar ya istilahnya gitu. Iya. Tapi kalau seniman itu kan dia lebih berkonsep kalau bagiku ya. Iya. Lebih berkonsep. Iya. Terus ada visi misi ke depan. Iya. Terus karyamu itu akan bicara apa itu maksudnya? Ya kita punya gitu loh, nggak sekedar aku gambar payu sudah, gambar lagi atau sesuai order sudah. Mungkin tolong gambarin ini dong gitu, di sini nih. Karena aku mungkin ya udah ngalamin jadi anak seniman kan, maksudnya gimana masa-masa bapak sebagai seniman itu hidup susah, itu aku udah ngalamin, tapi bapak tetap menjalani yang geteh itu istilahnya. Artinya konsisten ya. Konsisten tetap. Jadi tetap berkarya. Dan satu hal lagi, aku ngambil pelajaran dari bapakku karena pernah menyusun buku untuk bapak kan. Di situ aku menemukan catatan-catatan bapak, konsep-konsepnya berkesenian apa gitu. Yaitu aku ambil saya buat jalan keseniman kan. Jalan kesenimanannya. Oke. Oh ya, menarik ya. Jadi ada visi dan misi ke depan. Nah, sebelum ke visi, atau gini, lukisan pertama yang pernah dibuat oleh Mbak Ipa itu, apakah Mbak Ipa sudah berpikir nanti saya akan ke sana gitu arahnya gitu? Lukisan pertama atau jangan-jangan baru nyoba-nyoba saya mau nyoba lukis ini dulu dong gitu, atau seperti apa, Mbak? Ya, lukisan pertama waktu itu kita nggak ada beban ya, maksudnya aku ngelukis harus laku, malah nggak ada beban waktu itu. Nggak pikir itu ya. Ya, terus tema apa ya? Aku juga nggak bingung-bingung amat karena aku selalu ngambil tema yang paling dekat sama hidupku gitu. Ya, awal-awal dulu aku dunia anak-anak kan yang aku angkat ya karena waktu itu anak-anak memang masih kecil. Jadi itu paling dekat aku angkat. Ya, dunia anak-anak ya awalnya. Dan semakin kesini lebih ke tema-tema apa yang menurut Mbak Ipah dekat? Itu jadi kalau aku bisa ngelihat karyaku itu tuh bisa terbagi dalam beberapa periode akhirnya. Gitu ya. Oke, bagus tuh. Ketika awal itu dulu anak-anak, begitu anak-anak gede, kegiatanku juga suka antar jemput anak. Jadi banyak di perjalanan. Itu tema-tema karyaku bergeser ke karya-karya urban. Waktu itu masih di Jakarta karya-karya urban. Terus begitu aku pindah Jogja, sepertinya aku lebih kuat ngangkat tentang perempuan. Tapi bukan karena ketertindasan tapi aku lebih senang mengangkat optimisme perempuan gitu. Optimisme perempuan. Ya, menarik ya. Optimis. Jadi bisa dibilang karya-karya Mbak Ipah itu lebih ke karya-karya yang optimistik gitu. Yang ada satu pandangan positif terhadap satu fenomena hidup, misalnya tadi perempuan, anak-anak, urban gitu ya. Atau sisi-sisi kehidupan urban ketika waktu di Jakarta gitu. Iya, kalau yang lebih ke perempuan ini yang terakhir kan pameran tunggal kemarin kan di Jogja Gallery itu. Aku memang ngangkat tentang judulnya Sri, jadi tentang kekuatan perempuan. Maksudnya bukan Jawa banget ya Sri. Pokoknya dadi wedok tangguh gitu, tangguh, kuat apapun problemamu.
kamu harus jadi. Nah itu dia, karena pada dasarnya memang perempuan itu kuat ya. Jadi visi misinya itu waktu pameran terakhir kemarin. Nah selanjutnya nanti aku akan mengolah hal lain. Mudah-mudahan pameran tunggal berikutnya. Iya, oke. Ada fenomena di sekitar yang akan diangkat lagi. Tetap aku tuh yang terdekat dan aku sumber terdekat juga dari karya-karyaku sebenarnya adalah dapur, Mas. Gitu ya. Berapa persen kan hidupku tuh sehari di dapur. Gitu. Dapur, tapi justru di dapur itu aku nemuin ide yang nggak kering-kering. Gitu ya. Justru idenya dari dapur. Oh, menarik sekali ini ya mendengar. Ya, kadang orang berpikir, waduh seniman harus agak-agak aneh tingkah lakunya, dia kemana ke satu tempat yang ya pokoknya yang agak-agak aneh. Kadang-kadang orang awam menganggapnya itu kok kayaknya kurang kerjaan, dengan alasan mencari inspirasi gitu. Ternyata Mbak Ipa ini nggak perlu kayak gitu loh, cukup di dapur. Ya, lihat ulekan aja udah. Benar itu. Karena aku juga terbatas loh Mas untuk pergi kemana ya udah. Itu bukan penghalang gitu kan. Begitu. Nah, ternyata posisi sebagai ibu rumah tangga, ya sebagai istri dari suami yang harus bekerja, sebagai ibu dari anak-anak yang butuh perhatian, itu tidak mengurangi sama sekali kreativitas dari seorang jangan Ipa. Jadi alasan apa tuh kita nggak dapat inspirasi apa, justru harus kita jemput momennya, kita ciptakan momennya gitu. Betul ya. Jadi nggak harus yang aneh-aneh gitu ya. Oke, nggak mandi 40 hari 40 malam misalnya kan gitu ada ya. Harus bertapa di mana. Saya sering juga ya mendapatkan hal seperti itu. Katanya sih untuk mencari inspirasi, tapi ternyata inspirasi di sekitar kita bahkan itu menjadi lebih natural ya. Dan itu yang membuat lukisan Mbak Ipa juga mengalir ya. Artinya tidak terlalu ada rekayasa imajinasi yang terlalu berlebihan, tapi justru malah di sekelilingnya, apa yang terjadi di sekelilingnya itu menjadi inspirasi dari lukisan. Oke, menarik pendengar ya. Untuk Anda yang mungkin juga senang menggambar awalnya seperti Mbak Ipah ini, atau mungkin anak-anak Anda ya, atau adik ya, atau siapapun yang ada di sekitar Anda yang mungkin punya bakat di bidang itu, bolehlah kita bertanya-tanya nanti ya di sesi kedua dengan Mbak Ipah ya. Dan tentu saja saya ingatkan sekali lagi, silahkan Anda mengirimkan WA Anda ke nomor 0818610113, dan kita akan kembali sesudah beberapa yang mau lewat berikut ini. Ya, masih bersama saya Budi Utomo dan juga tamu istimewa saya Mbak Ipah di acara Fun with Business. Ya, pendengar, kita lanjutkan ya diskusi kita tadi yang sempat terputus karena iklan yang mau lewat ya. Mbak Ipah, sekarang kita bicara tentang realitas dari kehidupan. Artinya bahwa seniman juga manusia gitu ya. Tentu saja dia butuh sesuatu yang untuk mempertahankan hidupnya lah gitu loh. Kayaknya berat banget ya mempertahankan hidup. Saja nek seniman ki melarat banget. Iya. Maksudnya kan butuh hidup juga gitu ya. Kalau kita sudah memutuskan untuk menjadi saya menjadi perupa lah gitu loh. Otomatis mungkin suka atau tidak suka ya, kita harus berpikir terus gimana ini cara saya hidup kan itu ya, karena karya saya adalah lukisan ya, tentu saja udah berpikir kan, kalau gitu saya coba dong untuk jual lukisan itu gitu ya. Mungkin akan menjadi beda ya, karena kalau orang berprinsip karya menjadi sesuatu yang yang independen, yang tidak dipengaruhi oleh harga pasar di luar gitu. Atau orang yang memang sudah cenderung saya melukis ini memang untuk saya jual gitu loh. Jadi dia dipikirannya udah bisnis sudah market oriented gitu lah. Tapi kan Mbak Ipah memilih yang pertama tadi ya, ada idealisme gitu. Instead of ego. Gitu. Nah, awalnya berpikir ke situ nggak Mbak? Ini lukisan saya ini mau saya apain? Kalau udah banyak lukis gitu terus diapain gitu? Kan akhirnya juga berpikir, seperti itu. Ya kalau berpikir idealisme sebenarnya lukisan-lukisan yang
mungkin menumpuk dan susah terjual, sebenarnya investasi pelukisnya juga. Gitu ya? Iya. Karena untuk ke depan itu nanti ada rencana apa itu pasti itu akan harus disimpan, memang ada. Gitu ya. Cuman kalau untuk mensiasati, harus ada subsidi silang. Jadi dalam perjalanan kita berkarya pasti ada karya-karya yang cenderung laku. Itu kan biasanya bisa kita lepas. Dan kemungkinan mungkin kita mengulang juga bisa, tapi saya ada catatan ya. Saya ada seperti pengusaha rumah itu, misalnya dia bikin 5 rumah mewah, dia akan menyediakan 1 rumah sederhana. Jadi ketika aku melepas karya yang market itu laku di situ, aku harus ingat, aku harus bikin 5 karya yang menurut idealku gitu. Jadi sesuai gitu dengan aja. Idealismenya karena karya yang laku ini nanti akan mensubsidi karya idealis kita yang pasti susah laku. Tapi gitu itu harus dibuat. Gitu ya. Karena memang itu tuntutan tuntutan idealisme ya. Tuntutan gimana ya? Iya, tuntutan senimannya. Iya gitu ya. Darah senimannya di situ ya. Jadi yang kegelisahan yang memang harus dijawab sendiri sama senimannya gitu. Begitu ya. Ya, artinya kan tetap berpikir ke situ ya. Nah, investasi itu dalam seperti apa, Mbak? Mungkin pendengar bisa mengetahui investasi. Tadi kan lukisan ternyata harus disimpan dan lain-lain. Investasinya itu nantinya akan seperti apa itu? Ya, nantinya itu kita juga gak tahu sebenarnya, Mas. Cuman kan belajar dari kita nggak nyebut nanti akan disamakan dengan para old master misalnya seperti Avandi, Sujoyono kita nggak nyebut gitu. Tapi kan kalau cita-cita harus kan, Mas. Maksudnya nggak kalau terlalu market jiwa ini juga nggak bisa juga. Idealisme gitu. Menjadi hilang ya, hanya karena menuruti kemauan pasar gitu. Kita juga sadar juga kadang jadi seniman itu bahas senimane mati lagi dibahas itu juga bisa, Mas. Iya betul. Itu kenyataan itu. Iya jadi betul. Khairil Anwar kan terkenal sudah dia meninggal. Van Gogh misalnya laku juga dia udah mati. Kadang memang gitu seniman dibahas mati lagi dibahas. Jadi karya-karya itu sebenarnya investasi pelukisnya sendiri kalau bagiku loh, Mas. Makanya kayak aku dan keluargaku tuh masih nyimpen karya-karya bapak, kita simpan sampai sekarang, kita rawat. Ya tentu saja ada kenangan tersendiri ya karena itu bapak. Atau paling tidak seperti tadi ada cita-cita suatu saat siapa tahu kita ditakdirkan untuk menjadi salah satu di antara yang terkenal. Syukur-syukur sebelum mati udah dibahas dong. Jangan nunggu mati dulu. Makanya kenapa karya-karya kita nggak melulu ke pasaran karena sebagai perupa sih kalau aku pingin naik kelas. Jadi dipamerkan di mana gitu ayolah dicoba ada open call yang kemungkinan bisa membawa karya kita ditempatkan di pameran yang lebih baik, lebih dibahas, ikut gitu. Dan itu nantinya kan sebenarnya dengan dengan fokus pada karya, idealisme dan tentu saja dengan usaha siapa tahu ada seperti tadi Mbak Ipa bilang naik kelas dari galeri yang cuma ecek-ecek utamanya misalnya menuju ke galeri yang lebih bagus dan sampai akhirnya suatu saat nanti siapa tahu kita ke galeri yang berkelas internasional di Inggris atau di Prancis di Paris kan, mungkin gitu ya. Yang penting cita-citanya tinggi. Nah, dari situ kan betul harus dong. Harus Nah, dari situ kan akan mengikuti sendiri sebenarnya cuan itu benar. Cuan itu nanti akan ngikuti sendiri dan sebenarnya udah aku buktikan sih, Mas, selama aku 18 tahun berkarya ini. Sudah 18 tahun ternyata. Udah 8. Dan baru konsisten. Sih, Mas, baru. Baru 18 tahun. Cuman benar itu. Jadi karya-karya kita kalau makin baik cuan itu akan ngikutin sendiri. Iya, betul. Dan mungkin pemirsa di luar itu sebenarnya
ngikutin pergerakan kita. Yeah. Aku kan termasuk orang yang rajin memang pamer karya di medsos, Mas. Karena itu untuk ya nunjukin lah aku ini berkarya terus gitu. Iya betul ya, karena sekarang media yang paling bagus kan medsos ya. Kenapa nggak dimanfaatin kan gitu. Dan ternyata itu cukup efektif ya untuk mengenalkan karya kepada masyarakat di luar sana gitu. Dan selain mungkin posting foto karya, aku juga coba bikin narasi tentang karyaku tuh, Mas. Ya, the story behind gitu. Itu ternyata bagi sebagian orang tuh cukup menarik. Oh iya betul, ya betul ya. Karena memang kadang kita hanya membeli alasan kita membeli sesuatu tuh kan ada cerita di belakang itu gitu ya. Jadi kita kalau dalam ilmu bisnis kita itu menjual isu gitu, bukan menjual produk gitu ya. Ternyata menjual isu itu lebih lebih bagus ya, lebih menarik daripada sekedar menjual produk. Ada baju A, baju B ya sama-sama, tapi ketika ada the story behind-nya, oh baju ini pernah dipakai oleh siapa kan gitu ya. Atau bagaimana baju ini sampai tercipta proses kreatifnya tadi ya, seperti Mbak Ipa tadi. Ya ternyata itu efektif untuk menaikkan menaikkan harga jual gitu kalau dalam dunia bisnis. Oke, kita jawab dulu, sudah ada pertanyaan yang masuk. Oke. Ya, ini ada Tante Rensi yang ada di Jalan Kaliurang ya. Selamat malam Mas Budi dan Mbak Laila. Ya, oke. Tante Rensi Jakal kilometer 7 mau nanya nih, waktu mau melukis ada inspirasi apa yang mau dilukis kah? Oh, inspirasinya apa sih waktu mau melukis kan itu? Lalu cara menjual lukisan tuh di mana, Mbak? Apa ditawarkan ke rekan-rekan atau sudah ada orang yang sendiri bagian penjualannya? Dan satu lagi, apakah menerima orderan pesanan lukisan? Nah, kita tadi udah bahas ya, Mbak. Makasih ya itu. Gimana ini? Tentang apa tadi? Inspirasi sebelum melukis itu datangnya dari mana? Didapatnya dari seperti apa gitu? Inspirasinya ya itu dari yang terdekat sama kita aja. Nggak usah jauh-jauh. Cuman apa ya? Ada harus kemampuan mengolah apa yang kita tangkap sehari-hari itu. Iya, betul. Kadang kita kumpulin atau kita catat diendapkan dulu. Nanti kalau udah ini baru keluar. Ya gitu. Jadi memang ada prosesnya di situ ya. Enggak cuma sekedar apa yang kita lihat kita tuangkan letterleh gitu. Enggak, aku biasanya aku selalu berpikir, Mas, aku asah-asah piring aku mikir terus loh. Oh, menarik ya. Dari cabe ulekan aja udah bisa jadi lukisan pokoknya. Nah, gitu ya. Ternyata bisa dari hal yang sederhana. Cuma bagaimana proses kreatifnya itu yang setiap orang pasti berbeda kan gitu. Menerjemahkan itu dalam bentuk satu karya lukisan. Gitu. Sama-sama nguaske cowek gitu ya, Mbak ya. Tapi yang satu nulis cowek beneran, yang satu mungkin keluarnya bukan cobek. Keluarnya bukan cobek gitu. Tapi inspirasinya dari cobek. Sama-sama cobek. Nah, itu dia. Gitu ya, Tante. Terus tadi pertanyaan yang kedua, sebentar saya ulangi lagi. Cara menjual lukisan. Menjual lukisan. Oh ya, ada banyak cara ya, selain yang paling sederhana kan mengikuti pameran. Dan sekarang itu udah banyak IO yang menawarkan untuk pemula ya. Itu banyak banget sekarang. Gitu ya. Jadi pemula punya wadah gitu ya. Udah. Ya, aku lihat itu udah beberapa kok itu. Walaupun mungkin berbayar tapi nggak terlalu mahal sih. Terus yang kedua, kalau udah ini ada juga art management tadi itu. Oke. Kita tadi diskusi ketika iklan ya, kita diskusi tentang art management. Ya, memang ada ini bagian terpisah dari meskipun ya bekerja sama ya. Jaring-jaring juga. Jaring-jaring cuma ini bukan ranahnya seniman itu sendiri. Biasanya bukan seniman yang ngurus memang. Iya, betul. Jadi art management nanti sistemnya kan bagi hasil gitu kan, betul. Sesuai kesepakatan. Dan ya semua udah diurusi sama mereka. Ya, termasuk bagaimana art management bisa mendatangkan kurator untuk untuk menilai lukisan ini. Dan biasanya kalau udah ada kurator yang kuratornya udah bagus dan dinilai bagus oleh sang kurator ini, harga bisa melejit ya, Mbak ya. Biasanya gitu kan. Itu terus yang ketiga apa ya? Apakah menerima orderan lukisan? Orderan itu menerima karena untuk
ngebul ke dapur loh Mas, itu kan harus kan betul, tetap. Cuman biasanya ada kesepakatan di awal. Kamu tahu nggak lukisanku kayak gini misalnya. Kamu jangan minta aku ngelukis realis misalnya gitu. Ngerti ya gini-gini. Terus kamu kasih clue boleh tapi nggak boleh dikte, aku biasa gitu. Iya betul. Ya sebatas itu aja sih. Terima sih Mas, terima tetap. Dan itu apa? Kalau misalnya kan beda ya kalau melukis karena inspirasi yang didapat sendiri dengan inspirasi dari orang lain. Kan udah disodorkan satu tema. Tolong dong lukis ini seperti itu. Sebenarnya itu nggak ada bedanya dengan kita menerima tema dari seorang kurator. Kamu tak kasih tema gini ya, terjemahin sendiri sama. Jadi orang itu kan seakan-akan ngasih ini kan, aku mau tema gini, tak terjemahin gini ya nanti gitu. Ya jadi memang boleh ya orang mengorder lukisan dengan catatan memang ada kesepakatan sejak awal ya, termasuk bagaimana karakter lukisannya itu sendiri, kemudian kebebasan untuk menerjemahkan, menerjemahkan. Dari si seniman. Tapi memang ada juga yang emang nggak mau nerima ya. Oh gitu. Itu nggak apa-apa sih, sah-sah aja gitu. Bagiku loh. Jadi maksa. Ya gitu ya, jadi bisa menerima order tapi tentu saja dengan kesepakatan, dan setiap seniman pasti punya kesepakatan yang beda-beda ya. Beda-beda. Ada yang oke lah apa yang dibilang oleh calon yang mau order ini, ya oke lah saya terjemahkan seperti ini. Tapi ada juga yang punya hal-hal yang ini wilayah saya ya, ini wilayah Anda. Kalau sudah terjadi kesepakatan, deal baru bisa diproses gitu ya. Oke, dan Mbak Ipah mau milih yang kedua tadi ya. Ada kesepakatan dari awal tentang mana yang itu ranah saya, mana yang ini kamu nggak boleh ngerusui gitu. Misalnya gambar orang ini kok kepalanya kurang gede misalnya. Iya, pernah ada yang minta ini bibirnya kurang merah. Iya. Sampai itu ya. Iya. Oke. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini ada pertanyaan yang kedua. Ini dari Bu Trihastuti yang ada di Purworejo. Ibu-ibu semua ini penggemar dari One Piece Business. Pernahkah melakukan penjualan secara lelang? Untuk untung nggak kira-kira kalau dijual dengan cara lelang? Kalau lelang itu sebenarnya bukan ranahnya seniman juga, Mas. Jadi itu sebenarnya kayak udah inilah bagian-bagian sendiri sebenarnya. Kalau setahu saya kalau yang di Indonesia lelang lukisan itu biasanya mengajukan galeri. Jadi bukan senimannya sendiri. Gitu ya. Tapi ada keuntungan misalnya terjual dengan harga tinggi, nanti seniman ada imbasnya terhadap harga-harga dari si seniman. Tapi biasanya karya itu udah lepas dari senimannya. Gitu ya. Sudah lepas dari senimannya ya. Meskipun nanti akan ada imbasnya ke harga si seniman Oke, begitu Triastuti ya. Jadi lelang bisa, cuma itu kan bukan ranahnya seniman jadi, gitu. Itu sudah sendiri ya, yang melelang itu sendiri gitu. Ya. Ada pertanyaan berikutnya ini dari Mbak Devi. Bagaimana cara menentukan lukisan itu baik atau enggak baik atau buruk bahkan? Ini siapa ini? Yang menentukan siapa gitu loh. Nah, sebenarnya cuma itu bisa dilatih ya. Sebenarnya juga masalah selera. Cuman selera ini kan harus dilatih terus dengan cara suka menikmati pameran-pameran yang ada. Nah, itu dia. Lama-lama nanti sense of art-nya akan terlatih dengan sendirinya. Iya. Begitu ya, orang awam nggak pernah lihat lukisan tiba-tiba dia bilang oh ini bagus gitu loh. Kok Anda bisa mengatakan bagus? Ya mungkin itu hanya sekilas visual dia ya gitu loh, karena menurut dia bagusnya gini. Tapi kalau sudah terasa karena dia sering mengunjungi pameran, bahkan mungkin pameran-pameran atau menghadiri diskusi-diskusi yang mungkin diadakan, itu untuk cara melatih ini sih memang harus dilatih ya. Iya, dan itu orang yang memang concern di dunia seni ya. Kalau orang awam biasa. Ya mungkin orang awam bisa menikmati suka akan warnanya dulu misalnya. Betul. Kalau kontennya nggak ngerti, bentuknya aku mungkin nikmati komposisi bentuk atau warna. Tapi itu memang harus dilatih dan sebenarnya harus dilatih dari kecil juga sih, Mas. Cuman kadang kan kita lebih suka ke mall daripada ke museum atau nonton pameran gitu kan.
budaya pergi ke satu pameran seni di Indonesia itu kan masih sangat rendah ya. Gitu ya. Jadi kalau jadi mungkin pamerannya harus di mall, Mbak, gitu. Ya kadang dulu teman-teman ada sih yang kadang pameran di mall itu beberapa teman tuh ada yang mengadakan, ya mungkin maksudnya itu ya, untuk mencoba jaring itu. Nah, gitu ya Mbak Devi. Jadi memang tidak semudah itu menentukan ini baik atau kalau buruk kayaknya relatif kan relatif ya, betul itu. Ya. Iya. Selera aja jadi lukisan itu. Iya, gitu ya Mbak Devi. Mas Gunawan yang ada di Yogyakarta ini ya. Oke. Selamat malam Mbak Ipa. Saya mau tanya, saya sering melihat banyak lukisan itu hampir sama dengan nama pelukis yang berbeda-beda. Apakah mereka itu mencontoh satu dengan yang lainnya atau gimana? Mungkin seperti ini ya. Ketika Avandi muncul karya-karya Avandi seperti itu kan akhirnya banyak yang Avandi KW gitu. Iya. Muncul kayak gitu. Apakah itu memang itu kenyataan yang terjadi ya Mbak? Ya, disebut KW bisa, disebut sengaja memalsukan juga ada kan Mas. Kalau memalsukan itu berarti dia pakai nama Avandi gitu. Iya, tanda tangan Avandi gitu. Iya. Kalau lukisan KW juga yang jelas cuma mengejar cuan kan Mas itu. Iya, betul. Aku nggak tahu tuh pelukisnya visi misinya ke depan apa, mungkin hampir nggak ada. Jadi cuma pikirannya cuma market itu pasti, karena cuma meniru kan. Ya syukur-syukur di perjalanan dia akan menemukan, jati diri pelukisnya, atau dia berusaha keras untuk lukisanku harus aku gitu kan. Atau mungkin seperti ini Mbak, kalau kita mengambil inspirasi dari pelukis terkenal gitu ya, itu tapi bukan menjadi plagiator kan gitu ya, itu kan boleh toh? Boleh saja. Seperti misalnya ini contoh ya antara Avandi dengan Ibu Kartika misalnya, ya gitu kan. Ada benang merah kan itu. Kalau saya lihat sih, saya bukan orang seni ya. Seni. Tapi aku tetap nggak setuju ya. Maksudnya ya harus ini dong. Punya jati diri gitu ya. Tetap nyari ya harus. Aku aja berusaha menghindari kemiripan dengan bapakku. Itu aku udah berusaha keras banget gitu loh. Tapi bagi sebagian orang ternyata masih terbaca. Ketika aku tanya loh, gimana kemiripannya di mana? Puitisnya kata dia gitu. Sepinya. Oh iya. Oke. Jadi memang nggak mudah, apalagi aku hidup berpuluh-puluh tahun sama lukisan bapak kan. Berusaha menjauh tapi ternyata bagi sebagian orang masih kebaca. Gitu ya, meskipun sudah mencoba menjadi diri sendiri ya Mbak ya. Tapi kalau yang kasus itu tadi yang saya ceritakan, ada Avandi, ada Ibu Kartika, selalu ada benang merah seperti itu sesuatu yang sebenarnya natural atau kesengajaan ya, atau gimana Mbak? Misalnya seperti Mbak Ipa dengan Bapak misalnya seperti itu. Aku nggak tahu kalau yang Bu Kartika kenapa mirip ke Pak Avandi itu kurang tahu juga aku. Cuman kalau aku sikapku aku nggak mau gitu. Seperti bapak gitu. Aku harus beda gitu. Kalau saya sih lihatnya dua-duanya bagus. Mungkin saya orang awam ya. Saya lihat Pak Avandi lukisannya juga bagus, Bu Kartika juga bagus. Jadi saya sendiri nggak tahu seperti apa itu. Tapi mengenai yang lukisan KW itu memang ada banyak ya orang yang dengan sengaja. Oh ya aku mirip ini. Tapi itu memang kenyataannya di pasaran memang laku sih sebenarnya. Gitu. Cuman ya bahaya aja sih buat si senimannya nanti. Betul. Atau mungkin karena ini ada permintaan ya, ada pasti permintaan. Itu, market merespon itu saya pasti. pengen dong lukisan yang bergaya, misalnya siapa? Kalau yang seperti Basuki Abdullah misalnya gitu ya. Oke. Akhirnya orang akan meniru gitu loh. Misalnya lukisan Nyai Roro Kidul ya di Basuki Abdullah kan ada banyak versi sekarang gitu ya. Nyai Roro Kidul yang tapi sebenarnya kan hampir mirip-mirip ya cara cara menuangkan dalam bentuk lukisan itu, meskipun dia mencoba untuk beda gitu. Tapi kan hampir mirip. Nah, seperti itu mungkin karena ada pasar yang menghendaki gitu ya. Iya, pasti itu ada yang mencari kan jadinya. Ya direspon juga masih pelukis ini. Karena market
ini membutuhkan. Iya, market membutuhkan ya, dan memang ya. Dan biasanya memang kembali ke sikap senimannya aja sih. Betul, ya. Jadi kadang-kadang ada benturan ya antara satu idealisme seorang seniman gitu ya, dengan bagaimana pasar bersikap gitu ya, atau pasar meminta sesuatu. Godaan itu. Ya, itu godaan ya. Market itu ya. Gitu ya. Ya memang agak sulit untuk seniman-seniman atau bukan seniman ya, pelaku atau perupa yang ya saya kan bekerja di sini gitu ya, dalam tanda kutip ya, saya mencari nafkah lah istilahnya gitu ya. Ya kalau ada orderan seperti ini ya saya kerjakan gitu. Termasuk meskipun harus memirip-miripkan lukisan. Ya itu pilihan, makanya beberapa seniman tapi punya sikap nggak mau sih sebenarnya kayak gitu. Ya beberapa itu. Gitu. Ya artinya masih memegang idealismenya. Oke. Ya, oke. Ini ada dari Mbak Devi yang ada di Sleman ya. Selamat malam Mbak Devi. Saya mau tanya, bagaimana menentukan harga sebuah lukisan? Menjadi mahal atau sangat mahal atau mungkin kurang mahal? Kurang mahal itu maksudnya apa ya? Murah kali ya. Sedang, ya. Kalau aku tuh dulu ya karena untuk pertama kali ya menentukan harga lukisan dulu memang konsultasi lah sama yang lebih senior. Nah dari situ akhirnya kan tercipta kan serentetan harga, akhirnya bisa jadi patokan selanjutnya gitu. Gitu. Jadi ya jangan, ya memang kita nggak bisa langsung cetok mahal gitu ya. Betul. Ada mungkin prosesnya. yang udah berkecimpung banyak di situ tuh udah tahu, kalau kamu sebagai pemula sekian, ya kita harus cari saran mungkin gitu atau mungkin seorang art management juga itu mungkin bisa tahu gitu. Standar untuk pemula kayak gini dengan kualitas lukisan gini. Iya, mungkin juga itu kan juga ditentukan dari bahan baku sendiri ya. Misalnya kalau kita kita pakai cat yang merek apa misalnya gitu loh, kan lain ya. Merek yang sangat terkenal dengan sangat mahal itu ya, dengan kanvas yang juga bagus akan menjadi beda dengan pakai cat yang yang murah kan gitu kan. Itu sudah tersendiri kan ya, sudah cuman, satu poin karena itu menyangkut kualitas mungkin ya Mbak ya. Ya kedepannya bisa juga itu. Tapi nggak bisa juga dihitung suatu karya itu entek bahannya somene terus ditulis somene. Kadang memang nggak bisa ya. Iya betul ya. Paling tidak itu menjadi salah satu acuan awal ya. Oh ya, karena memang ya ini mahal, salah satu satu mungkin komponen. Bisa juga paling nggak bahanku entek semene plus. Nah plusnya ini kan yang kita susah kan. Betul. Susah menentukan berapa yang plus dari bahan ini gitu kan. Iya betul ya. Ya itu waktu nanti yang akan menjawab. Asal kita itu berproses. Kesenian kita nggak mandek, ngelukis nggak mandek, nanti akan tercipta sendiri harga itu. Iya gitu ya. Ya menarik sekali diskusi kita, nggak terasa ya udah 1 jam. Ya pendengar, mungkin Anda masih penasaran ya dengan karya-karya Mbak Laila Tifa ini. Kalau misalnya Anda pengen lihat, mereka bisa lihat di mana Mbak Iva? Apa? Di IG atau Facebook atau mana nih ya? Kalau Facebook Laila Tifa, kalau IG Laila Tifa _fine art. Oke, Laila Tifa _fine art atau ke Facebooknya di Laila Tifa gitu ya. Silakan kalau misalnya lihat dia di situ, siapa tahu Anda berminat, salah satu di antara Anda pendengar ya berminat, nanti bisa kontak langsung dengan Mbak Ipah ya. Jangan lupa 20% untuk saya ya. Oke, Mbak Iva, ini last statement ya, statement terakhir, closing statement untuk para calon, saya mengatakan calon atau orang-orang yang berminat berkecimpung di dunia seni ya, supaya mereka tidak terperangkap pada pragmatisme itu, atau juga malah justru mereka terperangkap pada satu idealisme yang gelap yang akhirnya nggak bisa hidup gitu, mereka nggak bisa berkarya gitu. Nah ini kira-kira apa yang bisa disarankan untuk mereka? Ya ditentukan aja ya sejak awal.
kalian mau jadi pelukis, tukang gambar atau seniman, udah gitu aja sih Mas. Itu udah ada ininya kan? Iya, betul. Sendiri-sendiri. Mau jadi tukang gambar atau mau jadi pelukis atau artisan tuh yang membantu pelukis yang udah punya punya nama itu, atau memang jadi seniman gitu ya, yang geteh, geteh apa betul, gitu, siap melarat lah pokoknya. siap menangis darah gitu ya. Gitu ya, kasarannya gitulah ya. Itu disiapkan aja kan, kalian sama-sama ini kan lukis menggambar betul kan, ya, tangannya sama-sama gerak gitu. Ya kalian pilih aja yang mana betul. Dengan konsekuensi masing-masing, betul gitu ya, dengan konsekuensi masing-masing tentunya ya. Idealisme dikedepankan atau saya seorang pelukis yang lebih ke market gitu, atau seorang pragmatis ada angin ke sana saya ikut ke sana. Sekarang musimnya baru gini silakan ya. Tidak ada benar atau salah di sini ya Mbak ya. Yang ada adalah silakan itu sesuai dengan jati diri Anda masing-masing. Keren. Ya, demikian tadi pendengar bincang-bincang kita. Mbak Ipa, terima kasih ya. Ini inspirasinya sangat gitu loh. Khususnya untuk saya loh, saya jadi belajar juga. Mau kemana ini kan gitu loh. Kan sebenarnya sama ya, di dunia lukis atau di dunia seni yang lain gitu ya. Saya sama. Mau kemana gitu. Dan ternyata saya malam ini belajar ya. Saya mendapat inspirasi. Demikian tadi pendengar, semoga perbincangan kami akan menginspirasi Anda yang mungkin Anda berminat berkecimpung di dunia seni ya. Tapi seperti tadi yang sudah Mbak Ipa bilang ya, silakan Anda tetapkan sejak awal Anda mau jadi apa. Karena pada dasarnya tidak ada yang benar atau yang salah di dunia seniman ini kesana. Yang ada adalah Anda mau menjadi seperti apa, itu adalah hak prerogatif Anda. Ya, kita akan ketemu lagi Selasa depan insya Allah dengan narasumber yang tidak kalah spektakulernya. Untuk malam ini yang beruntung ya, nanti kita akan hubungi. Anda akan mendapatkan hadiah yang menarik dari Fun with Business. Kita ketemu lagi minggu depan, Selasa depan. Saya Budi Utomo dan juga Mbak Ipa pamit mundur. Terima kasih. Assalamualaikum. Anda telah bergabung dengan program Fun with Business. Fun with Business dipersembahkan Star FM dan Selasa Sore.